Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal melanjutin pembahasan kita tentang belajar Tailwind CSS untuk pemula. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang cara install Tailwind CSS menggunakan PlayCDN, terus juga udah belajar tentang core konsep yang ada di Tailwind CSS. Nah, sekarang ini kita bakal ngelanjutin pembahasan tersebut. Kita bakal ngebahas dasar-dasar Tailwind yang perlu dan wajib kalian ketahui kalau kalian mau ngedesain web pakai Tailwind CSS framework-nya. Oke, jadi kita bakal ngebahas yang namanya layouting atau layout yang ada di Tailwind CSS untuk video kali ini. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kita bakal belajar sambil ngeliat dokumentasi resmi dari Tailwind CSS. Kalian bisa mengakses di tailwindcss.com lewat browser kalian. Kalau udah kebuka, silakan klik Get Started button ini. Terus kalian bisa scroll ke bawah di bagian kiri, kita bakal ngebahas layout. Oke, layout yang pertama mau kita bahas yaitu container. Nah, silakan buka text editor kalian, VS Code, atau apapun itu terserah. Nah, ini dia kemarin udah banyak isinya, udah aku hapus ya, kita mau fresh start, jadi masih kosong gitu. Oke, langsung aja aku bakal go live. Oh iya, kalian silakan install dulu extension yang namanya Live Server sama Tailwind CSS IntelliSense. Kalau kalian belum nonton video sebelumnya, aku juga nambahin file tailwindconfig.js supaya ini kita extension Tailwind CSS ini bekerja. Oke? Aku saranin kalian nonton video sebelumnya dulu sebelum masuk video ini. Nah, kita bakal klik go live ini sebelah kanan. Starting, tungguin. Kita bakal ini ya, bakal apa namanya? Live server, nggak perlu refresh page lagi seharusnya. Oke, kita bakal coba mulai dari kontainer. Nah, kontainer ini kalian tahu apa? Jadi kalau kalian tahu di Bootstrap, kita ada juga kontainer ya. Tapi lupain dulu tentang Bootstrap karena kita bakal ngebahas yang ada di Tailwind ini. Jadi secara default, kalau kalian nggak nambahin apa-apa, misalnya kalian cuma naruh div terus lagi bla 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 gini, save, kalian bakal ditaruh tulisannya di ujung kiri dan ujung atas. Nah, ini secara default bisa disebut sebagai fluid. Jadi taruh di kiri, di atas. Kalau kalian kecilin, dia bakal ngikut terus tuh. Tetap di ujung kiri sama ujung atas. Nah, kalau kalian nggak mau fluid kayak begini, kalian maunya di tengah, kalian bisa pakai yang namanya container. Untuk menggunakan container di Tailwind ini gampang banget. Kalian bikin aja kelas yang namanya container. Nih, breakpoint-nya udah diatur sama Tailwind nih. Kalau breakpoint atau layar kalian ukurannya 640px atau small, SM ini small kalau nggak salah ya, maka ukuran dari kontainer kalian max width-nya adalah 640px. Ketika kalian layarnya MD medium 768px, max width yang bisa dicapai sama kontainer kalian 768 dan seterusnya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini udah dibikinin stylenya. Sekarang kita coba bikin dulu. Yaitu aku hapus semua. Aku bikin div aja. Div kayak begini, terus kasih kelas sama dengan kalian cukup kasih kontainer kayak begini nih. Kalau kalian install extension Tailwind CSS IntelliSense, kalian bisa ngeliat kayak begini tuh. Jadi nggak perlu lihat repot-repot ya ngelihat rule-nya atau aturan yang dibikin sama Tailwind tentang ini. Kalian bisa ngeliat di sini aja, kontrol spasi, liatin tuh dia. Nah, kalian enter aja, save. Kalian lihat nggak ada perubahan. Kenapa? Karena di Tailwind CSS ini emang nggak ada border, nggak ada apa. Kalau kalian ingat tentang Bootstrap menggunakan kontainer, udah otomatis ada garisnya kan. Kalau nggak salah ya, aku lupa ingat. Tapi kalau di Tailwind tuh, kalian cuma di set max width-nya aja tanpa ada border. Nah, kalau di Tailwind kalian mau menggunakan kelas ini, kalian harus ngeset bordernya. Ini untuk kalian ketahui aja, ada style yang namanya border di Tailwind. Nih, aku bakal isi gini. Tuh kalian bakal lihat garisnya. Ini mungkin bakal dipelajarin di pembahasan sendiri tentang border ya. Untuk sekarang kalian ikutin aja dulu.
Border 3 nggak ada ya, border 2 kok, border 3 nggak ada, border 4 ada tuh. Oke, border 2 aja cukup. Terus aku bakal pakai border black. Nah, ini dia kontainer yang kita punya. Secara otomatis dibikinin wave-nya segini, tapi sayangnya perbedaan dengan Bootstrap kayak yang aku bilang, dia belum punya apa ya? Sebenarnya Bootstrap juga nggak ada border ya. Yang sebenarnya perbedaannya antara Tailwind sama Bootstrap bukan border, sorry, aku lupa. Perbedaan antara Tailwind sama Bootstrap untuk kelas kontainer ini adalah letaknya. Kalau Bootstrap kalau nggak salah otomatis ke tengah ya. Nah, kalau Tailwind nggak otomatis ke tengah, kita harus ke tengahin secara manual, bikin kelas sendiri atau nambahin kelas sendiri. Nah, itu perbedaannya. Untuk border sih emang dua-duanya antara Bootstrap sama Tailwind nggak ada border. Ini aku tambahin border supaya kalian lihat aja ya letaknya di mana dan lebarnya gimana wave-nya. Oke, di sini kita perlu nambahin sebuah kelas yaitu MX Auto. Ini buat nengahin objek di website. Nah, ini dia. Jadi udah mirip Bootstrap ya, kontainer yang ada di tengah. Nah, jadi ini secara otomatis dia responsif. Aduh, aku lupa, pakai lupa segala lagi istilahnya. Nah, kalau kalian kecilin dia bakal ikut sesuai lebar masing-masing yang ada di rule mereka tadi. Nih. Tuh, yang ada di rule mereka atau di sini kalian bisa lihat. Nah, itu responsif, jadi kalian nggak usah khawatir. Ketika kecil banget, dia nggak akan ada jarak antara sisi kiri, sisi kanannya. Kalau udah agak gede, mulai dari medium ya, kalau nggak salah ini, dia bakal ada jarak tuh. Oke, itu yang perlu kalian ketahui tentang kontainer. Kalau kalian nggak mau website kalian fluid, ada di mulai dari samping kiri, pojok kiri, kalian bisa pakai kelas ini. Ini kalau kita zoom in tuh, dia nggak di ujung kiri tadi ya, dia bakal tetap ada di tengah. Nah, itu dia keuntungan pakai kontainer kalau kalian mau naruh objek-objek website kalian di tengah website kayak begini. Oke, silakan dicoba dulu deh. Lanjut, di Tailwind CSS ada yang namanya aspect ratio. Kalian tahu ya aspect ratio itu apa? Nah, kalau kalian pernah nonton YouTube, kalian pasti tahu layoutnya kayak gimana, yaitu lebar lebih panjang daripada tinggi, atau lebar mereka, jumlah pixelnya atau hitungannya lah, ukuran lebar mereka lebih banyak daripada tinggi untuk video. Nah, ternyata di Tailwind CSS udah ada settingan kayak begitu. Kalau kalian mau nampilin dengan style atau dengan ukuran video, kalian gak usah capek-capek ngitung lebarnya berapa atau width-nya berapa, height-nya berapa. Kalian bisa pakai aspect ratio untuk video. Caranya gampang banget, pakai aja kelas aspect video. Kayak begitu. Nah, sedangkan ada satu lagi aspek lain yang namanya square. Square ini secara arti kan kotak. Nah, aspek square kalau kalian gunakan kelas ini otomatis objek kalian bakal berbentuk kotak. Kayak gitu. Nah, aku bakal contohin ke kalian ya. Jadi, kalau kita pakai, ini aku hapus aja. Ini border black-nya nggak perlu lagi, sama bordernya udah nggak perlu ya, karena kita udah tahu bahwa ini udah ada di tengah. Nah, sekarang aku bakal bikin sebuah div, ngasih kelas sama dengan aspek square. Lihat aspek square dulu, save. Oh iya, lupa tambahin supaya kelihatan BG teal. Nah, ini tentang background ya, mungkin kita bahas nanti. Untuk sekarang kalian ikutin aja BG teal 400. Nah, ini dia. Kalau aku kecilin bisa nggak ya? Tuh. Jadi, secara otomatis kalau kalian nggak ngatur width dari objek kalian, kalian gunakan aspect ratio, aspect ratio yang square, kalian bakal menemukan objek kalian ini bentuknya kotak, tapi ukurannya super gede kayak begini tuh. Di scroll pun masih bisa dia. Nah, itu dia untuk aspek square. Sedangkan kalau aspek video, kalian bakal menemukan objek kalian ukurannya kayak begini. Lebar lebih banyak ukurannya daripada tinggi. Ini dia untuk aspek video. Kita kan nggak mau nih segede-gede ini, kayak square segede ini kan kita nggak mau. Kita bisa ngukur kita bisa ngatur ukurannya
jadi nggak segede ini. Contoh, kalau kalian mau aspek square, kalian tentuin aja dulu width-nya dari objek kalian. Misalnya di div ini aku bakal kasih W32 misalnya. Ini W32 juga merupakan kelas yang ada di Tailwind, yang artinya width-nya ini 8 rem atau 128px. Bakal kita bahas kemungkinan nanti di pembahasan sendiri. Kalian ikutin aja W32 ini, enter, save. Lihat, jadi kalian bakal punya width 32 dengan tingginya mengikuti width kalian karena kita pakai aspek square. Jadi 32 otomatis. Nah, sekarang aku coba hapus aspek square. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nggak ada gambar apa-apa. Karena apa? Karena objek kalian objek kita cuma punya lebar doang, width 32. Jadi karena kalau nggak ada nggak ada apa-apa di dalamnya, maka dia nggak bakal ke render. Sebenarnya ke render tapi nggak ada ininya tingginya. Jadi kalau kalian mau lihat, tulis aja sesuatu, bakal muncul width-nya 32. Nah, kalau kalian mau munculin tanpa ada teks ya di dalamnya, kalian harus nentuin tingginya, yaitu kalian bisa nentuin kalau mau pakai square H-32 juga. Tuh, jadi width-nya 32, hanya 32 kelasnya ya. Nah, kalau kalian nggak mau ribet-ribet kayak gini, kalian maunya berapapun width-nya, harusnya kotak jadinya, ya udah kalian tentuin aja width-nya duluan, terus tinggal kasih aspek square, jadi kotak. Nah, kalian ubah pun jadi 64, dia tetap kotak, kayak begitu. Oke, ngerti ya? Nah, sekarang aku bakal contohin untuk aspek video. Untuk aspek video kalian bikin juga div class. Nah, kalian mau lebarnya tentuin dulu kan. Sebelumnya kalau BG sky misalnya aku kasih ini, terus sebelumnya kan kalau kita kasih aspek ratio tanpa width, dia kan kayak begini ya. Aspek video tuh selebar segede-gede ini full dari lebar kontainer yang kita punya. Nah, kalau kalian mau, kalian bisa sama nih tentuin width-nya, misalnya 64 juga. Nah, dengan adanya aspek video, kalian bakal menemukan hal yang sama. Lebarnya 64, tingginya bakal nentuin sesuai lebarnya dengan aturan kayak begini. Ukurannya kalau aspek video bakal 16:9. 16 untuk ukuran lebar, 9 untuk ukuran tingginya. Nah, itu dia untuk aspek video. Jadi kalian gak usah capek-capek ngitung. Kalau misalnya tanpa aspek video, kalian mau bikin ukuran video, kan capek nih. Duh, width 64 berapa ya height-nya? Kita coba height 32, save. Ternyata ukurannya kayak begini. Belum cocok. Misalnya kalian mau tambahin lagi height berapa? Misalnya berapa lagi sih setelah 32? Aku nggak hafal jadi nyontek. Yaitu 36. Belum cocok juga, kan capek kayak gitu ngitung-ngitung. Ya udah, kalian bikin aja. Kalau mau bikin tampilan video, kalian kasih width-nya aja terus aspek video. Dia bakal otomatis 16:9. Berapapun kalian set 96, dia bakal ukuran video kayak begitu. Oke, silakan dicoba dulu tentang aspek rasio ini. Lanjut lagi, di Tailwind CSS untuk layouting ada yang namanya columns. Columns itu berguna untuk mengatur berapa banyak kolom yang ada di web view kalian. Jadi contohnya kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini settingnya adalah kolomnya sebanyak 3. Jadi pakai kelas columns dash 3, dia bakal bikin kolom sebanyak 3 kayak begini. Oke, kita bakal coba ya. Tapi sebelum coba, lihat dulu rule-nya. Yaitu ada kelas kolom 1 sampai kolom 7XL. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini kolom 1 untuk sebanyak 1 dan seterusnya. Terus kolom auto ini untuk auto. Terus di sini kolom 3XL ukurannya untuk kolom ukurannya 256px dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita bakal coba supaya lebih ngerti. Di sini aku bakal hapus semua. Kita bakal bikin sebuah div yang punya kelas kolom 3. Nah, aku bakal bikin sebuah div lagi, kotak aja, kelas width-nya 32, atau nggak usah 32 dulu ya, kayak begini aja, kelasnya kosongin aja, jangan kosongin, background aja, fill 400, kayak begitu.
Terus aku bikin save dulu, lihat belum ada apa-apa. A. Nah, udah ada kayak begini 3. Aku bakal duplikat. Habis A, B, terus C dengan warna yang berbeda ya. Sky, terus mungkin yellow. Save. Kalian lihat di sini kita otomatis punya 3 kolom. 1, 2, 3. Ya. Oke. Terus kita bakal nambahin kolom yang keempat. Coba dengan D. Aku coba green warnanya. Nah, dia udah punya aturan sendiri teman-teman untuk kolom 3 kayak begini. Kalau kalian punya objek di dalamnya, dia bakal A, B, C, D. Ini aturannya agak rumit juga. Aku agak bingung juga sih tentang kolom ini, rule mereka kenapa bisa malah yang tadinya A, B, C ke samping malah jadi ke bawah A, B, C, D, terus ini kosong. Makanya sebenarnya aku juga jarang pakai kolom ini. Cuman buat kalian ketahui aja bahwa di Tailwind CSS ada yang namanya kolom, cara kerjanya kayak begini. Kayak begini. Nah, kalau kalian tambah E misalnya, red, dia bakal ke samping tuh. A, B, C, D, E. Tetap ukurannya 3 kolom, nggak bisa ngelebihin 3 kolom. Cuman secara flow, rule, aku nggak tahu flow-nya kenapa ke bawah dulu ya. Mungkin kalau ada di antara kalian yang tahu tentang aturannya, rule-nya mereka ini, rule-nya si kolom, kalian mungkin bisa komen di video ini, bantu teman-teman yang lain jelasin. Aku juga kurang ngerti nih tentang ini, kenapa begini. Oke, lanjut. Ini dia bakal tetap 3 kolomnya. Mau berapapun kalian tambahin, misalnya F di sini, apalagi sih warna ada nggak sih, BG, slate tuh, aku tambahin lagi G, BG apalagi adanya. Nah, ini mungkin Ember 500 tuh. Dia berapapun jumlah objek kalian nggak bakal ngelebihin 3 kolom. Itu aturan dari kolom 3. 1, 2, 3. Kayak begitu. Nah, terus kalian inspect elemen. Kalian coba kecilin. Dia nggak responsif. Dia bakal tetap kolomnya 3. Nah, ini jadi suatu problem nantinya. Kita bakal bisa ada solusinya, tapi nanti kita bahas. Untuk sekarang kalian tahu kolom kayak begini caranya, dia nggak responsif tuh, dikecilin pun dia tetap 3 kolom ke samping. Oke, cukup untuk kolom, udah tahu kayak begitu kalian. Sekarang kolom ini enaknya apa teman-teman? Kalian bisa bikin kayak gallery gitu. Jadi di website kan pasti ada gallery ya. Gallery-nya mungkin aja fotonya beda-beda ukurannya, lebar, ada yang kotak, ada yang tinggi, ada yang panjang, ada yang lebar, dan lain-lain. Nah, dia kayak begini teman-teman. Diselesain. Nah, ini nggak ngikutin bawahnya ini. Dia bakal tetap ukurannya jaraknya kayak begini. Walaupun ukuran ini dan gambar ini dan ini beda, dia tetap kayak begini. Nah, ini kan kelihatan agak bagus gitu ya. Nggak ada yang gap-gapnya lebih. Gapnya tetap sama. Nah, ini kolom menurut aku ya bagus untuk bikin site gallery di website kalian. Nah, kita bakal coba contoh ya bikin kayak begini. Benar nggak sih kebukti untuk kolom bisa kayak begini. Oke, aku udah buka Unsplash scenery buat gambar kita supaya bisa bikin gallery kayak gini. Kita bakal coba, yaitu ini dulu yang panjang ke bawah, klik kanan, copy image address, dan kita bakal coba ya. Di sini aku bakal hapus semua dulu. Kita bakal bikin div, terus img src, aku paste aja kayak begini. Aku alpz, aku lupa apa namanya, supaya bisa ke bawah, nggak ke samping tadi. Nah, aku save, kita lihat hasilnya kayak begini. Oke, di sini aku bakal bikin ukuran kelas W full. Ikutin aja lah ya kayak yang gallery ini. Kita lihat yang gallery ini dia pakai W full. Nah, dia ngatur pakai aspek video, aspek square. Kita nggak usah kayak begitu, kita ikutin aja gambar yang ada di sini. Jadi kita mau nggak ngatur aspek-aspek, tapi kita benar-benar dapat gambar sesuai ukuran yang ada. Jadi bener nggak sih dibikin kayak gallery bagus kayak begini? Oke, lanjut.
Wfull save, lihat hasilnya kayak begini. Oke, mungkin ini kegedean, nggak apa-apa ya, karena kita mau ngeliat galerinya aja. Tetap dia pasti bakal 3 kolom. Oke, anggap aja bagus lah ya. Terus kita bakal coba gambar yang lain. Ini yang ukurannya berbeda. Klik kanan, copy image address. Kita bikin div lagi dengan kelas wfull. Terus di dalamnya, wfullnya bukan di situ tapi di img src kita paste dulu. Terus kita kasih kelas wfull. Aku salah naruh teman-teman, seharusnya di luar divnya karena dia div sendiri. Nah, img src paste, di img-nya kita kasih kelas sama dengan wfull save. Lihat hasilnya kayak begini. Oke, ini masih belum kelihatan. Kita copy lagi dengan ukuran yang berbeda. Cari, ini dia panjang ke bawah lagi. Kita copy. Kita bikin lagi div. img src bla 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 bla. Kasih, nggak ke copy. Terus kelas wfull save. Nah, jadi oke, lihat tingginya berbeda, ukurannya semua. Kita lihat bener nggak ya galerinya ini bagus. Kita coba lagi, kita tambahin. Kita karena tampilan yang gambar yang pertama kayak begini, gini-gini, kita bakal cari gambar yang memanjang ke samping. Ini dia, copy image address. Kita bakal bikin div lagi. Ini rule-nya kayak mana nggak tahu ya, kita kasih image aja, kita lihat bener nggak bakal dibagusin sama dia. Terus kelas wfull save. Tuh, nice. Dia nggak ngikutin tinggi. Ini kan seharusnya kalau ngikutin yang sampingnya, ini gambar ini nggak bakal nempel sama yang gambar di atasnya, tapi dia bakal ikut ukuran di sini. Jadi kira-kira gambarnya itu di sini. Nah, tapi dengan menggunakan kolom dia nggak ngikutin yang di sampingnya, dia ngikutin yang atasnya. Oke, kita coba lagi. Gambar apa aja bebas. Apa ya? Nih, coba yang panjang. Nggak usah yang panjang deh, ini aja. Copy image address, kita kasih div lagi. img lagi, src-nya di paste, terus kelasnya wfull save. Nah, lihat teman-teman, dia otomatis ke sini. Nggak naruh sini dulu. Udah, biarin, bodo amat. Div kayak begini. Aku juga bingung sama rule-nya. Jadi, bagusnya sih menurut aku ya, kita pakai kelas kolom ini buat ini aja, apa namanya. Ini menurut pendapat pribadi aku ya. Salah. Copy image address. Menurut pendapat pribadi aku, kolom ini bagusan dipakai buat bikin gallery, image gallery menurut aku. Mungkin aku belum nemuin fungsional yang sebenarnya, fungsi yang sebenarnya kolom ini yang bagusnya kayak gimana. Nah, aku tambahin lagi, lihat. Cari yang horizontal lagi. Aduh. Yang horizontal kecil aja ini mungkin. Jangan, ada orangnya. Ini orang bukan nih, ada juga orangnya. Kita cari yang horizontal ini. Nah, kalian lihat. Jadi kayak begini teman-teman. Cocoknya menurut aku, menurut apa sih, pendapat pribadi aku ya, kolom ini bagusan buat bikin gallery. Jadinya kayak begini. Nggak ada, walaupun ini masih ada yang kesisa, tapi dia antara sini nggak ada ini loh, nggak ada space loh. Misalnya kan kayak yang aku bilang tadi, kita secara default bakal ngikutin yang panjang atau yang tinggi di sebelahnya. Paling tinggi adalah ini, ya udah, yang paling kiri ini bakal turun ke bawah ngikutin sini lebarnya, dan di sini kosong. Ini juga nggak bakal ada di sini, tapi ngikutin yang di sebelahnya bakal di sini. Nah, sebanyak ini bakal kosong nantinya. Kalian bisa bayangin sendiri ya. Nah, jadi menurut aku ya kayak gitu. Kolom bagusan buat gallery. Nah, tambahan kalian bisa lihat di sini. Di sini ada, nggak ada jarak ya. Kalau kalian mau kasih jarak, kalian bisa kasih MB. Di setiap div ini kalian bisa kasih kelas
MB2 misalnya. Tuh, ada jarak sekarang. Ya udah, tinggal kalian implementasi aja ini semua di tiap div biar ada jarak atau MB-nya, margin bottom-nya. Save. Terus sekarang ada jarak ke bawahnya ya. Oke, nice. Ini dia tentang kolom. Nah, kayak yang aku bilang tadi, problemnya adalah untuk kolom itu dia nggak responsif. Tuh, jelek banget ya. Kan maunya kita responsif. Nah, nggak usah khawatir kalau kalian mau pakai responsif, kalian bisa pakai ini, ikutin aja. Coba kalian kasih 3XS. Oke, jadi kolom 3 ini ganti jadi kolom 3XS. Save. Yang terjadi adalah, tuh, jadi secara default tadi kan 3 kolom. Ketika aku layarnya kecil, dia bakal jadi 2 kolom. Kecil lagi, dia bakal jadi 1 kolom. Nah, itu dia bagusnya. Jadi, kalian kalau mau pakai, nah, ini juga nih, kalau XS, jadinya yang tadi 3 kolom, jadi apa, kalau misalnya ternyata masih banyak space-nya, kita kan nggak ngatur width dari gambar nih. Ngatur sih, kita nggak ngatur width dari div. Jadi dia ngikutin ukuran gambar yang nempatin div. Nah, kayak gini 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. Jadi seberapa pun masih muat, dia bakal terus ke samping. Itu bedanya sama yang kolom 3 tadi. Kalau kolom 3XS kayak begini. Kita ganti selain XS ada apa lagi? Kolom 3 ada XL. Kita coba XL, save. Nah, ternyata kalau XL jadinya kayak begini, gede banget. Sesuai ukurannya, kalau 3XL itu lebarnya yaitu 768 px untuk tiap kolomnya. Makanya ini jadinya selama masih 768 dia bakal satu aja karena muatnya cuma satu. Sedangkan kalau XS kita lihat ukurannya 256 px. Jadi untuk tiap kolom 256, 256, 256, 256. Kalau misalnya masih banyak, dia bakal terus-terusan ke samping. Kalau nggak muat, dia bakal ke bawah kayak begitu. Coba kita cek benar nggak sih 256. Seharusnya ya. Pokoknya begitulah. Kalau yang ada embel-embel XS, SL, dia bakal responsif gitu. Jadi kalian kalau mau bikin responsif, kalian gunain aja kolom XL, kolom SS, terserah kalian. Coba-coba aja gimana bagusnya menurut kalian. Oke, sekali lagi pandangan aku juga kurang ngerti tentang kolom ini, rule-nya kayak gimana, kenapa dia bisa ke bawah, ke samping, dan lain-lain. Jadi silakan pakai sesuai intuisi kalian. Kalau bagus silakan pakai, enggak ya enggak, kayak gitu. Oke, itu dia tentang kolom. Semoga kalian ngerti dengan penjelasan aku yang nggak seberapa ini. Lanjut, box sizing juga ada di setup sama si Tailwind CSS ini. Kalian ingat ya box sizing yang ada border box. Kalau kalian pakai border box, otomatis margin padding kalian nggak dihitung. Nah, ternyata box sizing ini ada di setup juga sama si Tailwind. Isinya cuma ada 2 kelasnya. Box border untuk border box dan box content untuk content box. Nah, secara default Tailwind kalau nggak ngasih kelas border box, Tailwind udah make style atau make kok jadi bingung penamaan. Udah pakai inilah, pakai border box lah secara default. Jadi tanpa kita kasih kelas border pun Tailwind udah ngasih tiap objeknya ini box sizingnya border box. Kita liatin deh biar lebih jelas. Aku bakal hapus semua. Sini aku hapus sini. Oke, kosong. Nah, di sini aku bakal bikin sebuah div kelas W32 H32 BG til 400. Nah, aku punya box kayak begini. Aku gedein lagi, nggak perlu lah ya. Nah, di sini ada box. Kalau kita lihat inspect element, di paling ujung bawah kalian bakal ngeliat 128, nggak ada padding ya. Kenapa 128? Karena secara rule W32 itu lebarnya adalah 128. Nah, oke, 128 itulah kenapa isinya 128. Kita nggak ngasih padding, nggak ngasih apa-apa. Sekarang kita coba kasih padding.
W232, H32 kita kasih padding sebesar 3 misalnya. Padding 3 itu 12 px. Oke, save. Kita lihat sekarang. Jadi kotak itu sendiri berkurang jadi 104 karena kita ngasih padding. Terus paddingnya 12. Coba kalian hitung. 104 tambah 12 berapa? 116 tambah 12 lagi. 116 tambah 12, 128. Cocok sama yang tadi. Nih, 128. Jadi, secara default, Tailwind bakal make border box, di mana border box itu cara kerjanya adalah semua ini objek, dia bakal dihitung paddingnya, bordernya, marginnya, semua bakal ditotalin. Contoh, kayak tadi kan kotak ini 128. Di sini 128 sebelum kita kasih padding. Ketika kita kasih padding yang besarnya 12 px, maka 128 itu dikurangin dulu. Kotak ini dikurangin dari 128 dikurangin 12 kali 12. Bukan 12 kali 12. 12 untuk panjang dan lebarnya. Nah, jadi lebarnya 104 dikurangin 12 ada 2 kanan kiri. Jadinya 128 kurang 12 jadinya 104. Tapi kalau ditambahin pun paddingnya 104 tambah 12 sama dengan 128. Nah, itu adalah ciri-ciri dari border box. Awalnya 128, kalian tambahin padding pun dia tetap 128 ukurannya, nggak bertambah. Sedangkan kalau kita tambahin lagi, aku kasih BR ya. Di sini aku tambahin div class sama ya, W32 H32 P3 BG Sky. Save. Kalian lihat ini sama ukurannya. Nah, sama. Tapi ini secara default kan make box border. Tapi kalau kita kasih kelas secara eksplisit box content spasi box content save, yang terjadi adalah apa? Lihat, kotaknya tambah besar. Kenapa begitu? Ya, karena sifat box content berbeda dengan box border atau border box. Kita lihat inspect elemen yang ini. Ingat kotaknya W32 tadi ya, W32 itu 128 px. Kalian lihat kotaknya aja dia mempertahankan ukurannya 128 px. Lihat kotaknya 128 px. Dia nggak ngurangin, dia cuman nambahin padding yang ada 12 px. Jadi ukurannya udah berubah nih teman-teman. 128 tambah 12, 140 tambah 12, 152. Sekarang kotak ini ukurannya 152 kali 152. Padahal kita tadi ngasih 128 kali 128 ya. Kayak gini ukurannya. Nah, itu bedanya antara border box sama content box. Box content ya apa sih? Ya, content box sama border box. Nah, jadi kalau border box, kalian kasih 128 lebar sama tingginya, kalian kasih padding pun, kalian kasih border pun, kalian kasih margin pun, dia bakal mempertahankan ukuran dari objek kalian ini tetap 128 px. Itu sifat dari box content. Border box. Ya, betul, border box. Itu sifat dari border box. Jadi, ukuran atau style atau desain dari website kalian nggak berubah. Sedangkan kalau kalian pakai content box atau box content, desain kalian bakal berubah. Kayak gini contohnya. Kalian ngasih bikin desain kotak lebarnya 128 px, tingginya 128 px, terus kalian kasih padding 12 px, jadinya kotaknya bertambah gede. Nah, itu dia. Jadi kalian kalau nggak mau desain kalian berubah, kalian pakai yang box border atau border box. Kalian pakai kelas yang box border. Kalau kalian nggak peduli mau berubah apa, mau dipertahanin luas dari objek kalian, lebar tingginya, nggak peduli paddingnya, kalian pakai box content. Tapi biasanya orang-orang bakal pakai border box. Kenapa? Karena mereka nggak mau desain mereka berubah ketika nambahin padding atau apapun itu. Mereka pasti maunya desain mereka tetap, walaupun nambahin padding, nambahin margin, nambahin border, kayak gitu. Nah, itu sedikit pengetahuan tentang box sizing. Lanjut, kita bakal ngebahas display. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu ke kalian kalau di sini lagi hujan. Jadi kalau kalian dengar suara hujan itu cuekin aja. Kalian fokus aja ke suara aku ya, biar kalian ngerti apa yang aku jelasin. Oke. Jadi display itu secara CSS ya,
display itu ada lumayan banyak. Yang paling banyak dikenal itu yaitu block, inline block, sama inline. Terus ada display table, display flex, dan display grid. Tapi untuk display ini aku bakal jelasin yang paling sering digunakan aja, yaitu block, inline block, sama inline. Untuk flex sama grid itu aku rencana bakal ada pembahasan sendiri ya. Jadi untuk sekarang display kita bakal bahas block, inline block, sama inline dulu. Oke, jadi kita bakal bahas. Di sini aku hapus dulu. Oke, kosong, close. Nah, di sini aku bakal bikin sebuah kotak. Agak gede kotaknya. Width-nya 96. Height-nya 96. Terus biar kelihatan aku bakal bikin border background colornya ini teal. Nah, kira-kira kayak begini kotaknya. Di dalam sini aku bakal ngasih tulisan paragraf lorem ipsum save. Kalian lihat di sini ada teks. Nah, jadi secara default ya, tulisan ini kalian lihat display ada nggak sih di sini? Kalau teks nggak ada ya. Nah, jadi secara default teks ini, tulisan ini semua sifatnya adalah inline. Inline itu apa sih? Inline itu ya udah ngikutin aja. Jadi selama masih muat tulisannya, dia bakal nulis terus. Coba kita lihat EA nih dia. Nah, lihat EA ada di sini. Tapi kalau kita coba dia nggak muat, apa yang terjadi? Ups, EA-nya kehapus. Nah, dia bakal turun. Asal satu kata ini masih muat di sini, dia bakal tetap ada di jalurnya. Sedangkan kalau dia nggak muat lagi di samping, dia bakal turun ke bawah. Nah, itu sifat dari inline. Dan secara default, teks itu, tulisan-tulisan ini, sifatnya itu adalah inline. Bisa nggak sih kelihatan di sini? Sebentar ya, aku liatin ke kalian. Bukan, ini ada blok. P-nya sih blok, tapi tulisannya nggak blok ya, inline, karena kayak begitu. Soalnya kalau blok beda lagi. Blok sifatnya adalah kalau kalian naruh blok di suatu tempat, satu baris itu bakal jadi milik dia. Nah, nanti aku liatin. Pokoknya sekarang kayak gini. Secara default tulisan ini displaynya adalah inline. Jadi kayak aku bilang tadi, selama dia muat, dia bakal nulis di sebelah kanan mempertahankan jalurnya. Tapi kalau dia nggak muat, contohnya ini, kepanjangan nggak muat di sini, maka satu kata ini bakal turun. Nah, itu sifat dari inline. Coba aku spasi di EA, save, lihat EA-nya bakal naik ke atas. Yang di sini, karena EA-nya masih muat ya, yang di sini tetap karena satu kalimat, bukan satu kalimat, satu kata nggak muat di sini, dia bakal turun. Nah, itu sifat dari inline. Sekarang aku bakal liatin ke kalian sifat dari blok. Di sini aku bakal kasih blok yaitu Nesciun Commodi. Atau biar lebih panjang, Deserun ini. Mulai dari sini aku bakal kasih blok. Nah, ini dia. Di sini aku bakal kasih text pen class sama dengan blok. Nah, ini buat ngeliatin ke kalian. Sampai mana sih? Commodi. Mana Commodi? Nesciun, ups, salah taruh. Seharusnya Deserun kehapus, astaga. Nah, di Deserun ini aku bikin span kayak begini. Pelan-pelan aja lah ya. Sampai Commodi. Nah, di span ini kita bakal bikin kelasnya. Kita mau bahas tadi blok. Save. Lihat yang terjadi adalah Deserun Nesciun Commodi ini bakal makan satu baris buat dia doang. Tuh. Aku bakal warnain buat kalian supaya kelihatan jelas tulisannya. BG red 50. Ups. Jangan BG, text red 50. Save. Nah, lihat tulisannya. Nah, dengan sifat blok kalian bakal bikin elemen kalian atau objek kalian itu nempatin satu baris buat dia semua. Kalian lihat, padahal Eligendi ini muat taruh di sini.
atau Deserun Nesciun Komodi ini muat taruh di sini. Tapi dia enggak, dia makan satu baris. Itu sifat dari blok. Nah, mau kalian sampai Nesciun pun kita lihat ya. Kita span-nya kita hapus dari komodi ini. Kita tutup span-nya di Nesciun. Nah, save. Lihat yang terjadi adalah Deserun Nesciun makan tempat satu baris. Walaupun Deserun Nesciun ini muat di sini, dia nggak nempatin ini, tapi satu baris. Nah, itu sifat dari blok. Kalau kalian susah ngapalnya, anggap aja blok itu sombong. Dia maunya sendiri, nggak mau berkawan. Kayak begitu. Oke, tadi inline udah, sekarang inline block. Inline block. Save. Inline block apa? Nah, kalau inline block, aku bakal coba span ini kita gedein lagi. Bukan sampai Nesciun atau Komodi doang, kita sampai Eligendi. Nah, di Eligendi ini baru tutup text span-nya. Apa yang terjadi? Lihat. Deserun Nesciun ini padahal muat nih. Kayaknya sampai Komodi juga muat di atas sini. Tapi dia nggak mau. Dia maunya di bawah sampai tutup text span yang ada kelas inline block-nya ini selesai. Nah, jadi kalian ingat. Kalian lihat, sorry ya. Kalau misalnya ini anggap ya satu kesatuan karena kita udah kasih span kelas inline block. Kalau kita kasih inline block, walaupun Deserun Nesciun Komodi muat taruh di sini, dia nggak mau. Dia maunya taruh di sini. Anggap inline block itu dia apa ya namanya, persatuannya kuat. Jadi dia nggak boleh terpisahkan. Jadi Deserun Nesciun aturan bisa di sini, dia nggak mau. Dia harus bersatu sama kawannya di sini jadi satu baris. Nah, beda sama blok. Kalau blok tadi kan dia satu baris buat dia sendiri. Nah, kalau inline block enggak. Pokoknya inline block mereka harus bersama-sama dalam satu baris. Kalau misalnya masih muat sama objek lain, boleh objek itu di sebelah dia. Yang penting mereka enggak terpisahkan. Nah, itu sifat dari inline block. Sedangkan kalau inline, ya yang tadi, inline itu yang kita lihat awal-awal tanpa kita kasih, yaitu sifat defaultnya. Tuh. Ya, tulis aja terus. Inline itu kayak begitu sifatnya. Nah, jadi kalian ngerti ya. Jadi inline itu tulis aja terus, lama muat, terserah, nggak ada persatuan, nggak sombong. Jadi dia kayak orang normal lah inline itu. Sedangkan inline block, tadi apa? Inline block, dia maunya bersatu terus, nggak mau terpisahkan, tapi dia masih mau hidup bertetangga. Itu kalau inline block. Nah, kalau blok nih, blok ini yang paling sombong. Dia nggak mau bertetangga sama orang walaupun masih muat tanahnya. Dia nggak mau bertetangga, dia maunya sendiri. Nah, itu yang kalian ingat. Kayaknya itu deh yang paling gampang cara nginget display inline block sama block. Oke? Coba kalian pahamin dulu tentang itu. Lanjut lagi, ada yang namanya floats. Floats itu kalau diartiin ngambang ya. Jadi kalian pasti tahu nih kalau udah pernah pakai CSS ada yang namanya float, yaitu kita bisa naruh objek itu ngambang di tempat lain dan dia bisa nyatu gitu, nggak kayak div yang sifatnya blok makan satu baris ya. Ini contohnya bisa kalian lihat di sini nih. Ini adalah penggunaan float yang mana ada beberapa ya, right, left, start, and sama none. Nah, ini contohnya adalah float right. Jadi kan secara default kalau kita img src dia bakal taruh di kiri. Nah, dengan menggunakan float right, gambar yang kiri ini bakal ada di atas. Terus setelah ada image kan kita naruh P misalnya isinya ini semua. Nah, ketika float right ketemu sama paragraf kayak begini, dia bakal kayak begini. Yang gambarnya ngambang ke kanan, terus paragrafnya naik ke atas. Jadinya kayak begini. Nah, aku bakal liatin ke kalian ya perbedaannya. Di sini aku hapus. Aku bakal bikin sebuah tag yang namanya artikel. Terus ada judul H2. Terus anggap aja how to be a good programmer. Terus save. Title-nya benerin dulu. Class sama dengan text 2XL supaya gede. Terus kita bakal taruh di tengah yaitu text center. Nah, oke, di tengah. Terus di bawahnya kita bakal bikin sebuah apa ya? Anggap aja div lah buat ngurung. Terus
kita bakal bikin div kelas mt3 biar ada jarak dari title-nya. Nah, di dalam div kita bakal naruh img dulu, ambil gambarnya yaitu ini, copy image address, paste ke sini, save, hasilnya gede. Kita bakal kecilin dengan naruh kelas sama dengan w berapa, misalnya 60, save. Nah, kita punya gambar ini. Nah, setelah image kita bakal naruh sebuah paragraf kayak begini, isinya lorem ipsum 150, save. Nah, secara default kayak begini ya. Jadi image sifatnya adalah block. Jadi dia bakal makan sendiri. Bukan image yang block ya. Image-nya ini inline. Inline kalau nggak salah image itu. Image block ya, sebentar. Aku bakal coba dulu pastiin. Ini pengetahuan dasar, tapi aku agak lupa. Oh iya benar, jadi image itu block teman-teman. Nah, image ini displaynya block, jadi dia punya satu baris itu punya dia sendiri. Nah, P juga sama. P itu sifatnya displaynya itu block. Mana ya? Display. Nah, P itu displaynya block. Jadi gambar ini punya satu baris sendiri, nggak mau tetanggaan sama yang lain. Terus paragraf ini juga sifatnya block, maunya satu baris itu buat dia aja, nggak mau tetanggaan sama yang lain. Nah, sedangkan kita mau bikin artikel, biasa artikel itu kan digambar, di sampingnya ada teks. Nah, gimana caranya paragraf ini bisa ada di samping gambar? Nah, caranya kita gampang aja. Kita kasih aja float ke gambar ini. Jadi kalau kalian kasih img kelas w60 spasi float, kalau mau di kiri kasih left, save. Jadinya kayak begini tuh. Tulisan kalian bakal bisa satu baris sama gambar kalian. Nah, aku bakal bikin paragraf lagi biar kelihatan banyak tulisan kita, lorem 200. Tuh, lihat ya. Jadi, gambar ini bakal melayang sebelah kiri, dilanjutin sama tulisannya. Atau kalau kalian mau taruh di sebelah kanan, tinggal kasih float right aja. Tuh, gambar sebelah kanan, tulisan sebelah kiri. Nah, itu dia. Jadi dia kayak ngelawan sifat display mereka. Ketika ada float, ini bakal ngambang, dia bukan blok lagi jadinya, bisa satu baris sama paragraf. Nah, itu dia teman-teman. Oke, aku balikin float left. Nah, di sini kalian lihat ya, ada selain float left sama float right, ada float start sama end. Ini start ini sama sifatnya kayak left, end ini sama sifatnya kayak right. Coba ya, float start, dia nggak bakal beda dari left. Tuh, tetap di kiri. Kalau kita ganti float end, dia ada di kanan. Nah, kalau kalian ada yang tahu perbedaannya antara float start dengan float left, terus float end dengan float right, silahkan komen di bawah. Oke, jadi kayak begitu kita bisa naruh gambar. Kita ngelawan sifat dasar mereka ya, display block, jadi bisa satu baris bareng-bareng gitu, tetanggaan gitu. Nah, itu fungsi dari float. Terus tadi float none apa? Float none ya udah, float none itu nggak punya float, jadi dia bakal balik lagi ke sifat aslinya tuh. Satu baris cuman buat dia aja, nggak boleh buat yang lain. Nah, itu dia tadi ya penggunaan float right, float lah intinya kayak begitu. Float ada problemnya teman-teman. Jadi problemnya kayak begini. Aku bakal kecilin gambarnya jadi 32. Nah, jadi gambar aku kasih inilah ya. Margin right sebesar 3 biar ada jarak. Margin right 3. Nah, jadi ada sisa nih. Nah, kalian lihat di sini aku bakal ngecilin ini sedikit. Sisain sampai sini aja. Save. Nah, voluptates ini. Nah, anggap aja gini. Jadi di sini kan ada dua paragraf, satu paragraf, dua paragraf. Nah, kalian udah ngasih float left di gambar dan dia bersatu dengan atau bertetangga dengan paragrafnya, itu yang ini paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, gimana ceritanya kalau kalian pengennya gambar ini cuman punya satu paragraf sampai ini doang. Nah, jadi untuk paragraf kedua kalian nggak mau letaknya ada di samping gambar, tapi maunya satu baris. Gimana cara balikinnya?
Sedangkan kalau kita udah kasih float left atau float apapun itu, mau right atau left, dia bakal satu baris sama gambarnya kalau masih muat. Nah, kalian nggak mau itu, kalian pengen lorem ipsum yang kedua ini ada di bawah sini. Nah, gimana caranya? Itu ada caranya, yaitu menggunakan clear. Di Tailwind, nama kelasnya adalah clear. Fungsinya apa? Ya, fungsinya buat ngapus float. Jadi, ketika kita naruh kelas clear di lorem ipsum yang kedua, maka dia bakal ngapus efek float. Yang paragraf ini kita kasih clear tadi bakal bikin baris baru. Aku liatin langsung ke kalian. Jadi ini paragraf 1, paragraf 2. Kita mau paragraf ini nggak bersatu dengan gambar, nggak bertetangga dengan gambar. Jadi aku bakal kasih kelas yang namanya clear, tapi kita lihat dulu. Di sini float left, berarti kita clear yang namanya left. Save. Nah, lihat tuh. Jadi paragraf 2 udah nggak bertetangga lagi sama gambar. Dia bikin baris baru. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau bukan clear left, tapi clear right? Yang terjadi adalah nggak terjadi apa-apa. Karena apa? Karena floatnya kan kita float left. Kenapa kita punya float left, tapi yang di clear float right? Nggak nyambung. Makanya nggak bisa jadi satu baris sendiri. Sekarang kita coba clear aja. Ada nggak clear aja tanpa left atau right? Ternyata nggak ada kayaknya. Tuh, nggak ada. Kalau mau left atau right di clear, kalian bisa pakai both. Nah, sama. Jadi dia di clear. Kita bener nggak sih both ini bakal ngapus float right sama float left? Nah, kita ini kan float left, aku ganti jadi float right. Yang terjadi adalah tetap dia bakal clear. Karena kita naruh both. Bakal ngapus float left atau float right-nya. Nah, kalau nggak percaya nih, ini float right, clear aku left aja. Dia nggak bakal bikin baris baru. Nah, jadi kalau kalian males nih, aduh float right, clear right apa clear left, kalian bisa pakai clear both. Kalau mau kiri sama kanan dihapus floatnya. Tapi kalau mau yang benar, ya udah kalian lihat float right, oke, kita clear right. Nah, dia bakal ngapus efek dari float right. Nah, itu dia fungsi dari clear. Lanjut, ada yang namanya object fit di Tailwind juga. Nah, object fit ini sebenarnya di CSS udah ada ya. Tailwind cuma ngebantuin bentuk kelas name-nya aja. Object fit itu apa sih? Object fit itu gimana cara kita meletakkan suatu elemen ya, supaya bisa di-resize. Contohnya gambar deh yang paling banyak dilihat. Kalian pasti pernah ngeliat tuh gambar yang ukurannya panjangnya lebih gede daripada lebar, meninggi gitu. Terus kalian mau nampilin dalam bentuk kotak. Itu pasti bisa jadi stretch atau dikompres gitu kan, yang mana gambarnya jadi jelek. Nah, solusi untuk itu kita bisa menggunakan object fit. Aku bakal liatin ke kalian biar lebih ngerti maksudnya. Oke, ini kita hapus aja semua karena yang artikel ini udah kelar. Nah, di sini aku bakal bikin sebuah div ya, bantuan H96, kegedean nggak ya ini, W96 BG apa ya, til 400 save. Nah, ini dia gambarnya. Nah, di sini kan ada gambar square ya, kotak, panjang sama lebarnya atau lebar sama tingginya sama. Nah, sekarang aku mau naruh di dalam kotak ini ada sebuah gambar yang ukurannya beda, bukan kotak. Ini dia contohnya, persegi panjang, di mana tingginya lebih besar daripada lebarnya. Kita copy image address, terus kita di dalam div ini taruh img src, kita paste aja dan kita save. Jadinya kayak mana? Jadinya kayak begini. Tuh, lihat dia udah nggak persegi lagi. Dimana tadi kotak bantuan kita bentuknya persegi, di sini ketika kita img src, bentuk aslinya adalah gambar persegi panjang kayak begini. Nah, kalian mau nampilin gambar itu dalam bentuk kotak. Gimana caranya? Cara pertama pasti kalian pakai kelas. Nah, kelas sama dengan kalian samain dengan kotak ini ya, apa pembungkusnya. Copy dan paste. Save. Jadi deh dia kotak. Tapi kalian lihat gambarnya ini dikompres. Kalian lihat aslinya aku bakal bikin di sini br img src sebentar.
src-nya aku copy paste dari sini. Kegedean, jadi aku kasih kelas width-nya aja 96. Jadi height-nya bakal menggunakan height yang asli. Nah, ini dia. Jadi kalian bisa lihat sendiri, gambar aslinya orangnya tinggi, tiba-tiba pas kita pengen bentuknya kotak, dia jadi dikompres gitu. Jadi pendek ya. Nah, ini kan benar, kotaknya benar bentuknya, tapi resolusi atau apa sih namanya? Kualitas gambarnya jadi kayak begini. Nah, kita nggak mau itu. Solusinya kita pakai object fit. Object fit itu di CSS ada beberapa ya, ada content, cover, fill. Nah, kalau yang kebanyakan dipakai itu content, cover, fill. Nah, mungkin ada berapa ya, scale down sama none. None ini jelas dia nggak ngapa-ngapain. Nah, scale down ini artinya dia bakal ngecilin ukurannya. Tapi yang paling banyak berguna sih ini, content sama cover. Karena fill ini secara default sifatnya adalah fill. Aku liatin ya. Aku bakal pakai object fit fill untuk yang di atas ini, aku bakal pinggirin. Nah, ini dia, kita lihat. Nah, di gambar yang pertama ini aku bakal kasih kelas object fit ya, fill. Kalian lihat, aku save. Gambarnya nggak berubah karena apa? Ya, object fill adalah sifat defaultnya. Ya. Nah, sekarang kita ganti, karena kita udah tahu object fill itu nggak ada ngaruh apa-apa. Kita coba yang selanjutnya, yaitu object contain. Kayak mana sih hasil dari object contain? Ketik aja object contain ini. Save, lihat ini. Nah, contain ini dia lebarnya bakal tetap sama, tapi tingginya menyesuaikan dengan kualitas gambar yang sama dengan aslinya. Jadi tingginya ini bakal kotak. Dia cuma ngurangin dari lebarnya ini tetap ukurannya ngikutin kotak, dia nggak keluar dari kotak pembungkusnya, tapi bentuknya tetap sama, persegi panjang. Nah, kualitas gambarnya gimana? Sama kayak asli. Orangnya lihat tingginya sama. Cuman ya kayak gitu, sifat dari konten adalah dia ngisi gambarnya dengan bentuk yang asli. Tapi dia nggak ngelewatin kotak pembungkusnya. Nah, ini solusi yang pertama kalau kalian mau bentuknya asli kayak begini. Tapi biasanya, aku juga biasanya pakai yang cover. Object cover. Hasilnya kayak mana? Lihat, save. Tuh. Kalian lihat, untuk object cover, gambar kita bakal nempatin secara sempurna pembungkusnya, yaitu kotak. Tapi, dia bakal ngambil gambar sekotak-kotaknya aja. Jadi, kalau kalian lihat di sini, berarti dia ngambil sekotak ini aja. Duh, nggak bisa ya. Gimana cara ngeliatinnya ya? Udahlah, pokoknya kalian bayangin aja di sini. Jadi, di sini sebenarnya cuma ngambil kotak gini doang. Nggak semuanya. Nah, bentuknya kayak begini. Lihat, kualitas gambarnya, orangnya tetap sama tingginya. Dia nggak di-stretch, nggak di-compress. Nah, itu fungsi dari object cover. Aku biasa menggunakan object cover buat buat nge-resize gambar, jadi lebih bagus. Nah, jadi silakan kalian tentuin kalian mau pakai object object content atau object cover. Selanjutnya adalah kelanjutan dari object fit. Kalau kalian pakai object fit-nya cover, kalian bisa menggunakan object position. Nah, kalian lihat ya, tadi kita udah ngebahas object cover, yaitu dia bakal menuhin sesuai, anggaplah kuota lebar sama tingginya. Kalau kotak ya kotak. Cuman dia bakal ngambil gambar sebagian aja yang mempertahankan resolusi atau kualitas gambarnya. Nah, ini bisa jadi solusi buat kalian ya. Misalnya ini kok orangnya di bawah ya, aku pengen agak ke atas. Nah, ini jadi solusi kalian, yaitu object position. Kalian bisa nempatin gambarnya ini di mana gitu. Jadi kotaknya mungkin kalian mau agak ke atas, kalian bisa geser ke atas gini menggunakan object position. Nah, object position ini ada lumayan banyak ya. Ada bottom, center, left, left bottom, left top, dan seterusnya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, kalau kalian pakai object bottom, kalian bakal naruh dia itu di bawah. Nah, langsung aja lah kita liatin contohnya. Di object cover ini aku mau pakai object bottom. Hasilnya gimana? Object bottom, save. Tuh, lihat dia bakal naik ke atas. Nah, jadi object bottom itu yang tadinya ngambil cuman segini, dia ngambil agak ke bawah. Hasilnya kayak begitu. Nah, kalau kalian suka sama object bottom, ya udah pakai aja yang object bottom, selesai kayak begitu. Nah, kita coba yang lain. Selain object bottom, kita punya object top. Hasilnya gimana? Save. Dia bakal ngambil yang agak ke atas di sini. Tuh, object top.
Sekarang kita ganti objek left, dia pasti ngambil yang kiri tuh. Dia di sini, kira-kira di sini ya, kiri. Nah, kira-kira di sini karena lebarnya masih hampir sempurna lebarnya. Jadi dia bakal kelihatan keambil semua nih, left di sini. Sekarang kita coba right. Nggak banyak berubah ya, karena ini hampir persegi dia lebarnya. Oke, selain satu doang yaitu top, bottom, left, right, kita bisa pakai juga left top. Jadi left top itu apa? Dia ambil dari sisi kiri dan atas. Nah, kalau kalian lihat hasilnya ini, lihat save, tuh berubah. Dia bakal ngambil dari kiri. Ini nggak kelihatan banget ya perbedaannya antara right sama left, karena ya ukurannya kayak yang aku bilang tadi, ukurannya hampir sempurna kotaknya. Kayak gitu, jadi nggak kelihatan ujung-ujungnya. Kecuali kalau kita kecilin lagi, misalnya W32 di sini. Ini juga 32, bakal kelihatan jelas perbedaannya. Ups, ini juga harus kita kecilin 32. Tuh, bakal kelihatan jelas nih. Nah, kita coba objek left top, kita ganti objek right top. Dia bakal ngambil kanan atas. Nggak kelihatan juga ya perbedaannya. Ya sih, tetap aja ya hampir sempurna gitu kotaknya. Pokoknya intinya gitulah teman-teman. Kalian bisa coba-coba sendiri dengan gambar yang lain, dengan ukuran yang lain. Pokoknya intinya objek bottom bakal ngambil posisinya dari bawah, objek top ngambil posisinya dari atas, left dari kiri, dan right dari kanan, top left dari kiri atas, dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Ini berlaku buat objek cover aja ya. Contoh, kita pakai objek bottom. Nah, kita berlakukan pada objek apa tadi, contain. Ini seharusnya nggak ada efek. Tuh. Lihat, ini konten tanpa objek bottom, nggak ada perubahan. Ups, kehapus kontennya. Lihat, objek konten save. Nah, kayak begini hasilnya. Sekarang kita kasih objek bottom. Objek bottom. Nah, save. Tuh, nggak ada perubahan. Jadi, objek position ini works-nya di objek cover doang. Tuh. Oke, silakan dicoba untuk objek position yang diberlakukan kalau kalian pakai objek cover. Kalian pernah nggak di website itu kalian nemuin objek atau elemen dia terbang-terbang, ngambang-ngambang kayak gini. Misalnya ini satu kotak full adalah tampilan website kalian. Terus barang itu atau elemen itu bisa ada di kanan ngambang gitu atau di bawah. Kan seharusnya secara default kalau kita bikin elemen dalam sebuah parent dia bakal ada di atas kiri. Tapi kalian pasti pernah ngeliat elemen yang bukan berada di atas kiri, tapi misalnya ada di bawah kiri, di atas, di bawah kanan, atau di atas kanan. Contohnya kayak gini, ini atas kanan, bawah kanan, di bawah kiri. Sedangkan defaultnya adalah atas kiri. Nah, pasti kalian pernah tahu tentang itu. Nah, di CSS ada hal untuk setting hal tersebut. Namanya position, terus ditambah dengan settingan top, right, bottom, sama left. Jadi, untuk Tailwind juga udah dibikinin kelasnya, yaitu position dan top right. Nah, kalian harus paham dulu position itu ada beberapa dan fungsinya berbeda-beda. Yang pertama, static. Static itu adalah position default dari sebuah elemen. Jadi kalau kalian nggak bikin positionnya apa, dia bakal jadi static. Nah, fix apa? Fix itu artinya ya fix, tetap di situ. Misalnya kalian taruh dia di bawah, kalian scroll page-nya dia bakal terus-terusan ada di bawah. Terus kalau absolute, absolute itu artinya kayak apa ya? Absolute pasti gitu. Jadi kalau misalnya kalian taruh dia di bawah kanan, kalian scroll, ya udah selama ini di bawah kanan ini naik, dia ikut naik kayak gitu. Jadi ada perbedaan dengan fix. Nah, sedangkan relatif ini, aduh, aku agak susah ngejelasinnya. Secara fungsional aja aku jelasin kalau relatif ini dia bisa menahan pergerakan dari absolut. Nah, ini apa lagi nih? Jadi kalian tahu ya yang udah aku bilangin tadi kayak gini contohnya. Secara default kan dia harusnya ngikutin flow. Abis static parent, static sibling, mungkin ada tulisan child di sini. Nah, dengan adanya menggunakan absolute child, dia bakal bisa taruh di sini. Kita tinggal setting positionnya sama top sama right-nya aja. Nah, tapi
sesuai fungsinya. Relatif apa? Relatif itu dia bisa menahan absolut. Sedangkan kalau kalian nggak pakai relatif, dia bakal lepas dari kotak ini. Dia bakal lepas dari kotak ini dan pergi ke sini jadinya. Nah, kan ini top bottom. Anggap top right ya. Topnya 0, right-nya 0. Nah, anggap aja kalau ini bukan relatif, misalnya static, button absolute shell ini nggak bakal ada di sini. Dia bakal ada di sini. Topnya 0, right-nya 0. Nah, itu fungsinya kalau relatif. Dia bisa menahan absolut tetap di parent. Jadi ini kan parent nih, kotak ini parent, ini child-nya. Nah, jadi child-nya absolut, ditaruh top 0, right 0, ternyata parent-nya relatif. Nah, sifat relatif ini bisa menahan absolut supaya dia nggak keluar dari parent-nya. Sedangkan kalau static, dia nggak bisa menahan child-nya. Kalau child-nya absolut dan top 0, right 0, dia bakal keluar dari kotak dan pindah ke sini jadinya. Ngikutin Windows. Intinya, relatif bisa nahan. Kalau absolut ini bisa pergi kemana-mana, tapi relatif bisa menahan. Anggap aja lah absolut ini suka main anaknya, terus kalau relatif ini parent, orang tuanya ini tegas, bisa nahan anaknya. Sedangkan kalau static, agak lembek orang tuanya. Oh, ternyata anaknya boleh main, kayak gitu. Oke, aku bakal liatin contohnya aja ya ke kalian. Semoga kalian bakal lebih ngerti dengan contoh ini. Aku hapus aja dulu. Di sini aku bakal bikin sebuah div yang nantinya jadi parent ya. Di sini aku bakal komeninnya aja parent. Nah, di sini aku bikin kelas aspek video aja. Terus bg til 400. Oke. Save, lihat. Nah, ini dia. Ini adalah parent-nya. Oke. Nah, di parent ini kita bakal bikin sebuah child, yaitu div aja. Ini aku kasih komen, ini child. Kelas W32, H32, BG Sky 300, save. Nah, secara default, elemen positionnya adalah static. Jadi kalau static itu artinya ngikut alur aja. Jadi ini adalah parent. Nah, parent ada di sini. Di dalam parent kita bikin children, yang mana defaultnya adalah static juga, maka dia ngikutin flow. Dia bakal ada di kiri atas. Sekarang aku coba, sebelum kita bikin child kotak warna sky 300, aku bakal bikin sebuah teks whatever. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kotak ini bakal berada setelah whatever. Tuh, kalian lihat sendiri. Whatever dulu diketik, baru ada kotak. Nah, itu sifat alami dari static. Dia bakal ngikutin flow. Dia ngikutin aturan, ngikutin apalagi antrian kayak begitu. Jadi kan whatever duluan, kotak belakangan, ya udah, kotak tetap belakangan, dia ikutin antrian. Itu dari static. Sekarang kita bakal coba, yaitu fungsinya dari fix. Nah, fix ini. Coba ya kita kasih kelas fix. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nggak ada apa-apa. Kenapa? Ya udah, kita kan nggak ngeset topnya berapa, bottomnya berapa. Ini bakal dibahas di posisi top right bottom ya. Ini cuman ngeset doang topnya berapa gitu. Oke, balik lagi. Sementara kalian ikutin aja dulu. Di sini fix karena apa ya? Kita belum ngeset. Nah, sekarang kita coba set top 0. Apa yang terjadi? Save. Tuh, lihat. Dia udah nggak ngikutin aturan. Jadi, dia naik ke atas, nutupin tulisan tadi. Ya, coba aku bikin ini dalam span whatever. Save. Nah, dia di belakang. Kalau aku kasih kelas z-index 99 z 9, gak ada ya. Paling tinggi z berapa sih? 50 coba. Nggak ngaruh teman-teman. Jadi dia bakal tetap naruh di sini. Ini bisa nggak sih? Z 0. Nggak bisa. Dia tetap ada di nggak ngikutin aturan antrian yang tadi. Tuh, dia bakal ngambil tempat. Anggap aja nyerobot. Itu fix. Kalau fix ini kita bisa ngatur juga. Misalnya aku mau dia ada di bawah. Ya udah, aku bakal tulis bottom 0.
Tuh. Nah, fix ini teman-teman, kita bisa ngatur elemen, dia ada di mana topnya, bottomnya, right juga bisa sebenarnya. Misalnya langsung right 0 aja. Tuh, di sini. Jadi fix itu kita bisa ngatur-ngatur. Kalau aku misalnya bikin sebuah P lorem 500. Oke, terus aku bakal bikin P lagi lorem 500 lagi, bisa nggak ya? Tuh lihat, kalau aku scroll pun dia posisinya tetap di bawah kanan. Jadi fix itu kayak begitu. Kita bisa naruh posisi elemen kita di mana aja, dia bakal ngikutin kalau di scroll. Mungkin kalau kalian pernah ngeliat ada di sebuah website ada tombol WhatsApp kami gitu kan, kontak kami. Nah, kayak gitu mungkin dia pakai fix. Oke, itu tentang fix. Sekarang kita ganti sifatnya atau positionnya jadi absolute. Nah, apa yang terjadi kalau kita ganti dengan absolute? Shift. Dia bakal tetap keluar kotak karena apa? Karena parentnya ini sifatnya static, bukan relatif. Ingat, relatif bisa nahan children-nya supaya nggak main keluar, sedangkan static nggak bisa nahan. Nah, bedanya antara absolute dan fix, absolute kalau kita scroll dia bakal tetap berada di posisi awalnya. Kalau fix kan tadi ngikut ya, kita scroll dia bakal tetap ada di kanan bawah ini. Nah, itu perbedaan antara fix sama absolute. Oke, sekarang kita coba kasih parentnya position relatif. Apa yang terjadi? Lihat, kalau static, default kan static ya. Kalau static, children-nya bisa main keluar dari wilayah parent-nya. Sekarang kita ganti parent-nya jadi relatif, dan anaknya atau child-nya absolute. Apa yang terjadi? Save. Yang terjadi adalah tetap child itu bisa diatur, elemen child ini bisa diatur posisinya, tetap ada di bawah kanan, tapi bedanya dia ada di dalam wilayah si parent. Nah, ini dia yang aku bilang tadi teman-teman. Dengan menggunakan position relatif, kita anggap parentnya ini tegas. Boleh anaknya main tapi masih di dalam rumah. Nah, kayak begitu. Sekarang kita coba, ini kan tadi udah ya pasangannya, parent relatif dan childnya absolute. Sekarang kita coba parentnya relatif, childnya fix. Apa yang terjadi? Save. Nah, yang terjadi apa? Ternyata fix ini nggak mempan dengan parent yang relatif. Parent yang relatif itu tegas terhadap anak yang absolut. Ya, sifatnya absolut gitu. Bisa diatur, bisa main kemana-mana, tapi masih bisa diatur untuk tetap ada di dalam rumah. Sedangkan untuk anak yang sifatnya fix, nggak bisa diatur dia tuh. Oke, anggap aja kayak gitu. Jadi, fix itu kalian anggap aja fix, yaitu tetap. Mau gimana pun parentnya relatif atau apapun, dia bakal tetap berada di posisi yang kita tentukan. Sedangkan absolute, kita bisa atur posisinya di mana, tapi masih di dalam rumah si parent. Nah, itu sih yang perlu kalian pahamin tentang position. Kita lanjutin lagi. Tadi position udah jelas ya tentang static, relatif, absolute, sama fix. Nah, sekarang kita mau bahas yang position satu lagi. Ingat, kita bisa ngatur top, bottom. Ini posisi ya, posisi dari elemen. Bisa kita atur top, bisa kita atur bottom, right, left, dan lain-lain. Kalau kalian mau ngeliat, ada di sini semua. Nih, tulisannya. Nah, kalian bisa coba satu persatu, tapi aku bakal coba yang paling sering digunakan aja, yaitu top, bottom, right, left. Oke, pertama, kita udah ada ya, bottom sama right. Aku bakal hapus ini dulu, dan biarin dia absolute. Jadi ini orang tuanya tegas, relatif, dan anaknya ini anak yang nurut, absolute. Kita bukan anak yang nggak mau nurut, fix ya. Kita mau anak yang nurut, yaitu absolute. Oke, ini whatever span-nya hapus saja. Ini teks juga udah nggak perlu lah ya, karena kalian udah ngerti perbedaan absolute sama fix tadi. Oke, nah ini dia parent hijau,
blue ini children-nya. Kita coba menggunakan parent relative dan child-nya absolute. Nah, ini yang aku bilang tadi, kita bisa ngatur top-nya. Misalnya, kita mau ngatur top 0, apa yang terjadi? Ya, nggak terjadi apa-apa, karena secara default, kita naruh elemen itu di atas, paling atas. Nah, tapi kita bisa ngejarakin. Misalnya, kalian mau ngejarakin top ini berapa? Nah, bergeser dikit ke kanan. Kalian bisa kasih top misalnya 10. Sorry, bukan geser ke kanan, ke bawah ya. Top ya, atas, astaga. Kalau ini sih left. Oke, balik lagi. Jadi kalau kalian bisa ngegeser ke bawah gitu dengan menggunakan top, nilainya berapa. Nah, top ini nilainya sampai berapa sih? Coba kita lihat. Paling tinggi adalah ini 96, tapi dia ada top full. Aku belum pernah coba sih. Nih, top 100%. Coba ya, save. Tuh dia. Wow, ternyata kalau top bisa, topnya 100% bisa ini ya, bisa ngelewatin rumah dari si parent-nya. Nah, ini udah ngelewatin ini nih. Tadi kan absolute kita bisa ya atur bottom 0 bla 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 bla, tapi ternyata kalau kita kasih 100% dia bisa ngelewatin parent-nya. Oke, kalian bisa coba top full itu ternyata 100%, ini yang paling tinggi. Nah, terus kita coba yang 96. Save. Terus 96 ternyata di sini. Oke, jadi kalian bisa gunakan sesuka kalian, seperlu kalian. Coba-coba aja kelas top ini. Oke, setelah top kita punya aturan lain. Misalnya kalau kalian mau naruh dia di bawah, kalian bisa pakai bottom 0. Dia bakal ada di bawah. Nah, jadi sekarang sama aja. Kalau kalian mau taruh dia di kanan, tinggal right 0. Karena kita ada kanan dan bawah, dia bakal berada di sini, kanan bawah. Tuh, kanan bawah, right 0, bottom 0. Nah, sekarang kalau mau taruh di atas, ya udah bisa. Top, right. Tuh, kayak begitu. Jadi di sini ada banyak banget, kalian bisa coba aja sendiri ya. Coba-coba aja, eksperimen aja. Oke. Itu dasar dari top bottom, right left. Nah, ternyata kita bisa ngasih nilai minus terhadap ini top position top bottom right left-nya. Cara ngasih minus gimana? Misalnya yang pertama tadi top 10. Save, dia bakal ada di sini. Aku hapus right-nya biar nggak pusing, biar kita bisa fokus ke top 10 aja. Nah, kalau top 10 kan ada jarak dari atas. Kalau kalian mau minus, jadi dia bakal ada di atas, ngelebihin. Ingatlah ya, sumbu positif, negatif, minus, plus. Kalau top nilainya positif, maka dia bakal ke bawah. Kalau top nilainya negatif, dia bakal ke atas. Nah, kita coba penggunaan negatif kayak mana. Nah, untuk top nilai negatif, kalian bisa taruh minus di sebelum tulisan top. Ini artinya kita negatif 10 terhadap top. Kalian bisa lihat secara stylenya min top 10 itu nilainya min 40 px. Jadi dia bakal ada ke atas. Kita coba save. Tuh, lihat, jadi sebenarnya ini ke atas, nggak bisa dilihat sih karena ini udah mentok ke atas. Kalian lihat aja, ini udah nggak persegi lagi, artinya dia udah di atas kayak begitu. Oke, biar kelihatan kita bakal pakai bottom 0. Save. Nah, ini dia. Sekarang kita pakai nilai negatif terhadap bottom 0, tapi sebelum bottom 0-nya negatifin, kita plusin dulu. Bottom 20 dia bakal naik sebesar 20. 20 ini berapa px sih? 80 px. Jadi di sini naik sebesar 80 px dari dasarnya, dari paling bawah. Nah, kalau mau negatif sama aja, kalian kasih minus bottom 20, maka dia bakal 80 px ke bawah. Coba ya, save. Tuh, kalian lihat 80 px ke bawah. Jadi ngelewatin parent-nya. Nah, itu aja penggunaannya ya. Jadi ada banyak banget ya, ada right left, ini yang paling sering right left, top bottom. Terus kalau mau negatif, mau digaya-gayain, misalnya ngelewatin, misalnya di sini ada button atau apapun itu, kalian bisa pakai nilai minusnya. Oke, silakan eksperimen, silakan eksperimen dan silakan coba-coba. Ada z-index yang mana di CSS juga udah ada. Nah, di Tailwind ini udah ada kelas yang dibikinin untuk mewakili z-index. Kalian bisa lihat sendiri, z0, z10 yang punya artinya z-index 0, z-index 10, dan seterusnya. Jadi,
Z-index ini di Tailwind ada sampai 50 dan yang terakhir auto. Nah, Z-index ini gunanya apa sih? Jadi dengan Z-index kalian bisa ngatur elemen mana yang berada di atas elemen yang mana. Jadi kalian bisa ngeset, misalnya kalian punya dua objek atau dua elemen yang bertumpuk. Nah, kalian bisa setting elemen mana yang di atas. Misalnya ada elemen A, elemen B bertumpuk. Kalian bisa ngesetting nih elemen A atau elemen B yang berada di atas. Nah, kalian bisa lihat contohnya kayak begini. Ini ada elemen yang bertumpuk. Kalian bisa setting makin tinggi Z index dia maka dia bakal ada di atas Z index yang lainnya atau elemen yang lainnya. Nah, kalau kayak gini mungkin kalian ngeliat aja bingung, aku bakal contohin sebisa aku supaya kalian ngerti. Oke, di sini aku hapus. Aku bakal bikin sebuah div kelas W32 H32. Terus BG sky 300, duplicate ganti BG green 300. Save. Nah, kalian lihat di sini aku punya dua kotak yaitu blue sama green, ukurannya sama. Di sini aku belum pakai position karena kita kan mau bikin bertumpuk gitu ya. Kita mau bikin bertumpuk supaya ngelihat bisa nggak pakai Z index ngatur siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Nah, sekarang kita mau bertumpukin dulu. Ingat, kita kasih parentnya relatif. Terus untuk childrennya kita kasih absolute dua-duanya. Sekarang kalian bisa lihat save. Tuh. Jadi udah bertumpuk nih, sebenarnya di atas hijau ini ada biru. Di bawah hijau ini ada biru nih, kalian lihat sedikit ada warna biru tulisannya. Nah, jadi Z index itu secara otomatis bakal yang paling atas ini adalah elemen yang terakhir ditulis. Kalian lihat di sini aku tulis sky duluan terus green. Ternyata yang di atas adalah green. Nah, secara default kayak gitu. Sekarang kita bisa nggak ngatur supaya biru yang di atas, jangan yang hijau yang di atas. Nah, bisa. Di biru kalian bisa kasih Z misalnya 10. Save, yang terjadi adalah tuh biru di atas, hijau di bawah. Kenapa? Karena di sini punya nilai Z, sedangkan yang hijau nggak punya nilai Z. Nah, coba kita adu sesama Z10. Apa yang terjadi? Save, maka dia balik lagi. Kalau dia sama-sama Z10 diadu seri. Nah, tetap dilihat elemen mana yang dibikin terakhir dia berada di atas. Kecuali elemen pertama yang seharusnya di bawah kalian kasih Z index lebih tinggi, 20 daripada yang elemen terakhir kalian bikin, maka yang tinggi Z indexnya dia ada di atas. Oke. Di sini aku bakal balikin lagi Z indexnya, terus kayak begini, save. Oke, aku bakal bikin position sedikit ke kiri. Salah, left 20 aja, save. Nah, kalian lihat di sini ada biru, ada hijau. Ini aku kasih left 20 untuk yang hijau supaya bisa geser ke kanan sedikit. Sebanyak 80 px ya, kalau 20 aku lupa. Ya benar, 80 px. Nah, ini cara default hijau yang di atas daripada yang biru. Biru ini di bawah karena dia diketik duluan. Terus hijau yang belakangan, maka hijau yang di atas. Nah, sekarang kita pakai Z index. Kayak tadi aku ulangin contohnya. Z10, sedangkan yang hijau nggak punya Z index. Yang terjadi adalah save. Hijau bakal ada di bawah, biru yang di atas sekarang. Nah, kayak gitu caranya. Ngerti ya? Jadi siapa yang punya paling tinggi Z index, dia yang berada di atas lainnya. Tuh, aku coba hijau Z50, maka dia harusnya di atas biru. Ya, benar. Nah, itu dia tentang Z index, supaya semoga kalian ngerti dengan penjelasan aku ini. Ya, segini aja dulu pembahasan di video kali ini. Kita udah ngebahas tentang layouting, yang menurut aku yang udah kita bahas adalah hal-hal yang bakal sering kalian gunakan ketika kalian layouting atau bikin layout menggunakan Tailwind CSS. Nah, jadi ya sebanyak itulah teman-teman untuk layouting. Nggak semuanya harus kalian pakai ya. Yang mana yang kalian butuhin aja pakai. Yang penting kalian paham cara penggunaannya. Oke, jadi segitu aja pembahasan video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut.
Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.